Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Tulung, kelas 3B semester 3. Di sini saya akan meresum buku mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu yaitu Ustaz Samsudin MPD. Judul buku yang akan saya resum yaitu Pengantar Ilmu Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Usman Said, penerbit Objek Pembinaan Perguruan Tinggi Studi Agama Islam Negeri Sumatera Utara tahun 1981 sampai 1982. Sinematika buku. Dalam buku ini Dr. Usman Said membahas bagaimana kita dapat memahami tasawuf dengan benar. Penulis menyusun buku ini sangat rinci sehingga kita beliau mampu membawa pemaba untuk terjun memahami isi buku hingga menerapkan dalam kehidupan. Buku ini juga terdapat 5 bab. Di dalamnya terdapat sub-sub bab yang mengerincikan pokok-pokok dari pembahasan secara detail. Di sini saya akan membahas bab 3 dan 4. Saya akan bahas tentang bab 3 yaitu pokok-pokok ajaran tasawuf. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam penjelasannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia. Sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam praktiknya tasawuf mementingkan akhlak. Jika tasawuf tanpa akhlak, maka tidak praktik tasawuf tidak akan efektif. Maksudnya itu praktik tasawuf itu tidak akan efektif jika akhlaknya tidak ada. Para ahli tasawuf pada umumnya membagi tasawuf itu menjadi 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. Tasawuf falsafi ialah tasawuf yang lebih banyak ke arah pemikiran, konsep, teori, dan metafisika. Dan tasawuf akhlaki ini dia berkonsentrasi pada perbaikan perilaku, moral, atau karakter. Dan tasawuf amali ini lebih ke praktik yang nyata seperti zikir, wirid, atau riyadhah dan lain-lainnya, dilakukan agar seseorang secara praktis merasakan ikatan batin yang kuat melalui amalannya. Tujuan tasawuf walaupun jenis-jenisnya berbeda dalam pendekatannya, yaitu falsafi, akhlaki, dan amali, tentu saja semuanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu diantaranya membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dari lahir maupun batin, dan menghiasi diri dengan perbuatan yang sifatnya terpuji, dan tentu saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridhonya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab ketiga ini adalah akhlak bagikan pondasi bagi tasawuf. Jika kita mengamalkan ilmu tasawuf yang seperti yang dijelaskan di atas tadi, tanpa adanya akhlak yang baik, maka praktik tasawuf itu sendiri tidak akan efektif. Karena jika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga harus memperbaiki akhlak atau hubungan kita sama manusia dengan baik. Sekarang saya akan membahas juga tentang bab 4, yaitu tasawuf di Indonesia. Suasana tasawuf dalam bentuk tarikat inilah yang banyak berkembang di Indonesia berabad-abad lamanya, sejak dari abad permulaan berkembangnya dan selanjutnya. Kemudian kita kenallah tarikat tasawuf yang mansur di Indonesia seperti Qadariyah yang berasal dari Baghdad, di mana Abdul Raul Singkel sendiri yang pernah mempelajarinya dan mendapatkan ijazah untuk mendirikan pemahaman tersebut di Indonesia.
ada beberapa tokoh-tokoh yang memperluas tasawuf di Indonesia, di antaranya yaitu Hamzah Fansuri yang menjelaskan tentang wujud. Wujud itu satu walaupun kelihatannya banyak, dan membahas tentang Allah yaitu zat yang mutlak, qadim, penciptaan alam semesta, dan membahas tentang manusia yang merupakan tingkat paling penting dan merupakan penjelmaan yang penuh dengan sempurna, dan kelepasan manusia manusia mencapai kelepasan dengan merealisasikan kesatuan secara keseluruhannya, secara mutlak. Dan juga tokoh-tokoh yang memperluas tasawuf Indonesia yaitu yang kedua Abdul Rauf Singkal. Beliau mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah, dan khusus dalam bidang fikih beliau mengikuti Syafi'iyah, sedangkan dalam tasawuf beliau mengikuti tarikat Syafi'iyah, tarikat Syatariyah. Dan paham-paham ini pula disebarkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Adapun paham-paham yang dikemukakan diantaranya yaitu kejadian manusia dan mengenai hati dan zikir. Dan yang ketiga Samsudin Pasai, yaitu ajarannya yaitu tentang Allah. Samsudin Pasai mengajarkan bahwa Allah itu esa adanya, qadim dan baqa, dan tentang pencipta. Samsudin Pasai juga menggambarkan tentang penciptaan dari zat yang zat yang mutlak itu dengan melalui tahap yang bertingkat. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab keempat ini yaitu tasawuf itu tidak langsung muncul bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia, melainkan berkembangnya Islam di Indonesia, kemudian tasawuf juga ikut berkembang di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.